Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang anak-anak hebat 9A sampai 9H. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai ujian praktek prakarya yang akan dilakukan minggu depan ya. Jadi eh, materi kita mengenai pengolahan bahan pangan dari hasil utama dan hasil samping perikanan dan peternakan ya. Jadi untuk materinya kalian membuat produk ya, membuat produk atau karya pengolahan dari hasil utama dan juga hasil samping perikanan dan peternakan ya. Nah, di sini untuk 9A sampai 9D ya, bahan-bahan olahannya seperti telur ayam ya, kemudian ikan ya. Ikan di sini ada ikan gurame, nila, mas, lele, mujair dan juga ikan teri ya. Kemudian ada daging sapi, ada cumi-cumi, udang, ceker ayam dan juga kepala kakap ya. Kemudian untuk 9E sampai 9F bahan-bahannya yaitu telur bebek, ikan ya, gurame, nila, mas, lele, mujair dan juga ikan teri. Kemudian ada bakso, ada ayam, kikil, dendeng dan juga babat ya. Nah, di sini untuk bahan-bahannya kalian minimal pilih satu ya, maksimal kalian boleh pilih dua ya. Jadi misalkan kalian mau buat untuk 9A misalnya ada yang mau buat semur semur daging, misalnya semur daging dicampur dengan telur ayam, boleh nggak Bu? Boleh, silakan ya. Seperti itu. Terus tentunya di sini nanti untuk bumbu masakannya ya, bumbu masakannya yang kalian pakai itu adalah bumbu masakan yang memang bumbu masak sebenarnya ya. Seperti itu. Jadi jangan bumbu yang siap saji ya. Jadi misalkan ada yang mau buat sayur sop ya, mau buat sayur sop kemudian misalkan dengan menggunakan bumbu siap saji saja yaitu nanti akan mengurangi nilai ya. Jadi usahakan membuat bumbunya itu bumbu yang sebenarnya ya. Jadi biar kalian tahu mana bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas dan lain-lain ya. Terus kemudian juga di sini olahannya kalian bisa buat olahan boleh sayur, boleh nggak Bu kalau misalnya di mix dengan sayuran Bu? Boleh ya, sangat boleh. Kalian boleh mix dengan sayur ya. Jadi kalian bisa buat sayur, bisa membuat sayur ya dari olahan ini bisa membuat sayur ataupun bisa juga kalian membuat lauk saja ya, itu boleh ya. Terus kemudian nanti juga penyajian olahan makanannya itu harus di kalian ini ya, harus kalian sajikan sehingga bisa terlihat nilai estetikanya ya. Kemudian untuk nanti yang diperlukan di sini nanti adalah pembuatan video ya. Jadi kalian membuat video tutorial memasak kalian ya. Makanya ini Ibu share sekarang biar misalnya kalian hari Sabtu atau Minggu kalian mau mengerjakan ya, mau mengerjakan video tutorial silahkan ya. Jadi nanti praktek prakarya yang divideokan wajib menggunakan seragam batik sekolah ya. Jadi kalian harus terlihat nanti wajah kalian sama seperti kemarin membuat kotak tisu ya. Jadi wajah kalian nanti ada di depan ataupun di akhir video ditampilkan ya wajah kalian. Kemudian nanti pembuatan video dengan menggunakan layar kamera landscape ya, bukan portrait. Sekali lagi ya, sekali lagi kamera yang digunakan adalah landscape ya. Itu artinya kalau kalian merekam dengan handphone, berarti handphonenya tiduran ya, seperti itu. Jadi bukan portrait ya, sekali lagi ya. Oke, kemudian video yang sudah jadi harus melalui proses pengeditan ya. Itu artinya videonya harus diedit ya, maksimal itu adalah 3 menit. Jadi kalau lewat dari 3 menit jangan ya, kalian bisa edit ya. Boleh nggak Bu kalau misalnya kurang dari 3 menit, misalkan hanya 1 menit 50 detik boleh ya. Sangat boleh. Jadi kalian eh, videonya kalian edit dulu ya. Misalkan kalian tambahkan dengan teks Bu atau running, boleh nggak pakai running text gitu? Boleh, silakan ya. Atau dengan musik-musik itu boleh nggak Bu? Boleh ya, sangat boleh. Misalkan kalian nggak sempat untuk menyebutkan langkah-langkahnya ya, itu jadi boleh ditambahkan dengan teks. Kemudian nanti ditambahkan juga untuk di videonya pembukaan ya, pembukaan dari kalian, terus kemudian juga kelas ya, nama dan juga nomor peserta ya, nomor peserta dari ujiannya ya. Jadi kalian juga harus tampilkan ya. Kemudian nanti videonya setelah jadi kalian kirimkan 9A sampai 9C ke Bu Desi, ke GCR Bu Desi, 9D sampai 9F ke GCR Pak Lutfi, dan 9G sampai 9H ke GCR Bu Barneliza ya. Jadi nanti sudah ada kodenya masing-masing, kalian tinggal masukkan. Video sudah bisa mulai dikirim besok ya.
besok hari Sabtu sudah mulai bisa dikirimkan ya. Oke, selanjutnya eh, untuk penilaian ya, penilaian nanti ada kreativitas 30% ya. Itu mencangkup ide gagasan, kemudian kreativitas proses dalam video tutorial ya, dan juga kesesuaian materi ya. Kemudian ada teknik dan prosedur ya, itu 25%. Ya, jadi harus jelas ya teknik kalian dan juga langkah-langkahnya itu harus sesuai ya. Kemudian juga ada produk jadi 30% ya, dimana ini penampilan penyajian ya. Jadi kalian nanti apa namanya? Nanti kan kalau untuk membuat tutorial kan berarti kan itu misalnya kalian membuat di hari Sabtu atau Minggu ya. Kemudian nanti kan misalnya kalian ujian praktek prakarya hari Rabu kan nggak mungkin ya. Maksudnya dimasak hari Minggu, kemudian dibawanya hari Rabu kan nanti takutnya basi. Jadi nanti di hari Rabu pagi kalian buat lagi ya. Kalian buat lagi yang kalian buat lagi ya. Misalnya kalian mau minta tolong sama ibu kalian sambil dibantu juga boleh ya. Jadi kalian buat lagi, terus kemudian nanti kalian kemas ya, kalian kemas secantik mungkin ya, kalian kemas secantik mungkin. Jadi sudah dalam kemasan ya, makanannya sudah dalam kemasan. Jadi dikemas secantik mungkin. Misalkan kalian mau pakai wadah ya, wadah-wadah yang Tupperware seperti ini ya. Jadi yang Tupperware seperti ini ya, ini boleh ya. Seperti itu, kalian bisa pakai seperti itu ya. Jadi kemudian juga kemasan produk dan juga cita rasa itu nanti ada di produk jadi ya, 30% nilainya. Kemudian juga sikap juga 15% ya. Di sini bisa dari kebersihan dan kelengkapan alat. Jadi terlihat tuh dari video tutorialnya bagaimana kebersihan kalian. Jadi misalkan ada apa namanya? Ada ayamnya mau dimasak dicuci dulu atau tidak ya. Nah, itu ada proses seperti itu juga dinilai ya. Dinilai. Terus kemudian kelengkapan alatnya juga dinilai ya. Baik. Terus kemudian jadi kemasan nanti di kelas nanti ujian prakteknya dalam satu kelas nanti dibagi dua ya, jadi satu kelas nanti hanya 16 anak ya, sekitar 16 anak dalam satu kelas. Kemudian nanti masing-masing anak nanti per individu menyiapkan olahannya masing-masing ya, menyiapkan olahannya masing-masing ya. Kalau bisa sih dari rumah sudah ditata dengan baik ya. Misalkan kalau misalkan kalian menggunakan tempat wadah yang seperti ini ya, itu tuh sudah dihias ya. Maksudnya sudah dihias. Misalnya kalian mau mau ditambahin misalkan hiasan tomat misalnya seperti itu sudah dihias dari rumah ya. Jadi yang di sekolah sudah tidak dihias-hias lagi ya. Jadi di sekolah tinggal hanya kalian tinggal menyuguhkan kemudian nanti dinilai oleh tim penguji ya, seperti itu. Baik, sampai sini dulu mungkin penjelasan Ibu Desi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung kalian tanya ke Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.